Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanzaki Faras dari kelas A dengan NIM 211042125. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusun dari sel tumbuhan serta fungsinya. Nah, ini dia. Komponen penyusun kimia sel. Seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimia. Kegiatan dan kehidupan sel juga merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma merupakan substansi kompleks yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Bisa kita lihat sini, berikut ini kita akan bahas mengenai komponen kimiawi penyusun sel tersebut secara mendalam. Ada karbohidrat. Di sini kita lihat terdiri dari unsur karbon C, oksigen O, dan hidrogen H. Pada tumbuhan karbohidrat dibentuk oleh sel-sel yang memiliki hijau daun, kloroplas mengandung klorofil melalui proses fotosintesis. Lanjut kita ke lemak. Lemak ini adalah merupakan sumber utama bagi tubuh. Ya, lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentuk hormon, dan pembentukan vitamin. Selanjutnya kita lihat ini protein ya. Protein ini tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Protein merupakan penyusun protoplasma terbesar setelah air. Protein tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Oke, kita lanjut ke asam nukleat. Dalam komponen kimia sel, asam nukleat merupakan materi inti. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida. Selanjutnya itu air. Air ini merupakan sangat diperlukan ya oleh tubuh karena jika tidak ada air di sebagian tubuh kita, maka kita akan hidrasi. Kalau kita kelebihan, kita akan dehidrasi. Oke, atau overhidrasi ya. Selanjutnya kita vitamin. Vitamin ini komponen kimia selanjutnya yang dibutuhkan dalam sejumlah kecil tetapi bermanfaat. Ada vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, dan H, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada mineral. Mineral komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Begitu. Oke, kita lanjut ke struktur organel sel dan fungsinya. Wah, sangat menarik ya. Jadi, apa saja itu? Kita mulai dari membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Oke, kita lanjut fungsinya. Apa fungsinya? Melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan menjadi tempat perpindahannya air dan mineral. Ini inti sel ya, ini dalamnya, di tengah ini. Oke, kita lanjut ke materi. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Wah, ini sangat umum sekali. Kita lanjut nih ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel nukleus. Ada dua jenis, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsinya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi retikulum endokasar itu adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel gitu ya. Sedangkan retikulum endohalus endoplasma halus itu untuk mensintesis lipid, glikogen, gula otot, kolesterol, dan gliserida. Pada retikulum endokasar terdapat ribosom dan retikulum halus tidak terdapat ribosom. Selanjutnya itu ribosom. Wah, apa itu ribosom? Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter, hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Jadi protein itu disintesis oleh ribosom salah satunya.
Selanjutnya itu badan Golgi. Jadi badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Ini bentuknya ya. Oke, kita lanjut ke mitokondria. Mitokondria ini sangat familiar ya. Ini sebagai alat pernapasan oleh sebagian sel atau sel ya. Itu nih, mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse gitu. Selanjutnya itu ada lisosom, ini gambarnya ya. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Oke, kita lanjut ke vakuola. Wah, ini sangat menarik di vakuola. Kenapa? Di vakuola tumbuhan itu sangat besar, dan di vakuola hewan itu ada tapi kecil dia. Jadi apa itu ruang yang terdapat di dalam sel? Jadi dia berisi cadangan makanan dan pigmen ya. Selanjutnya itu ada plastida. Plastida merupakan badan membran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau klorofil disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, itu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Selanjutnya itu ada sentrosom. Oke, ini gambar sentrosom. Jadi struktur bentuk bintang yang berfungsi sebagai pembelahan sel mitosis dan meiosis. Organisme ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dan dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organis yang ada pada sel tersebut. Baik, kita rangkum apa tadi materi kita tadi ya. Jadi pertama itu harus mengetahui sel ya. Sel itu adalah satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Jadi dia paling terkecil ya, sel adalah satuan fungsional struktur terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua itu perbedaan sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Unsur kimiawi penyusun sel, unsur kimiawi organik protein, lemak, karbohidrat. Unsur kimiawi non-organik itu ada air, mineral, vitamin. Selanjutnya itu sel terdiri atas bagian-bagian yang penting itu membran sel atau membran plasma, yang kedua inti sel atau nukleus, yang ketiga sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel, contohnya mitokondria, ribosom, lisosom, badan Golgi, vakuola, proksisom, plastida, dan sentriol yang mendukung metabolisme sel. Jadi begitu aja ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.